Kita klik OK, 1, 2, 3. Klik OK, 1, 2, 3, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita Melek Tekno 20. Yang mana di channel ini kita banyak membahas terkait Microsoft Excel ya teman-teman. Namun ada kalanya juga kita membahas Microsoft Word ataupun aplikasi komputer lainnya. Namun pada tutorial kali ini teman-teman, kita masih berada pada materi Microsoft Excel dalam bab memahami fungsi database, dengan subbabnya adalah fungsi decount ataupun fungsi decounter. Nah teman-teman, sesuai dengan namanya, fungsi decount ataupun decounter ini bisa kita gunakan untuk menghitung banyaknya data. Count artinya menghitung, maka hitung banyaknya data yang ada pada database kita berdasarkan kriteria yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Dalam kasus ini kita akan menghitung frekuensi distribusi data, identitas responden ya. Anggap aja ini adalah data penelitian yang terdiri dari 15 responden teman-teman. Kita akan hitung teman-teman, ada berapa sih laki-lakinya, perempuannya ada berapa, kemudian responden yang tamatannya SMP, SMA, S1, S2 itu berapa, kemudian responden dengan gaji di atas 5 juta ataupun di bawah 5 juta berapa. Kita akan hitung banyak datanya teman-teman. Nah ini selalu dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang melakukan penelitian ya. Nah kepada adik-adik mahasiswa silakan merapat karena ini tutorial ini sangat diperlukan, seperti itu. Nah teman-teman, dalam kasus ini enteng sekali, enak sekali, kita cukup memanfaatkan fungsi decount ataupun decounter. Yang membedakannya, kalau decounter itu data yang kita ingin hitung jumlahnya adalah data yang bersifat teks ya. Sementara kita menggunakan fungsi decount kalau data yang kita ingin hitung jumlahnya jika data itu berupa numerik ataupun angka, seperti itu teman-teman. Nah, supaya lebih jelas kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Kita akan hitung jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuannya ya teman-teman. Nah, kita akan masuk langsung, rumusnya sama dengan karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu teks ya, bukan angka, maka kita menggunakan fungsi decounter. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian buka kurung. Nah, ada 3 parameter yang akan kita isikan di sini. Pertama, database-nya. Kemudian kita blok database-nya teman-teman. Ya, semuanya kita blok, selesai. Setelah itu titik koma. Kemudian kita isikan file. File yang dimaksud dengan file adalah bidang data yang akan kita analisa. Dalam kasus ini kita akan menganalisa banyaknya jenis kelamin, bukan? Ya, banyaknya jenis kelamin. Itu yang akan kita analisa datanya. Kemudian titik koma, kriteria jenis kelamin, kriteria apa yang ingin kita hitung. Maka kita blok di bagian kolom bantu di sini teman-teman, jenis kelamin. Kita blok sampai ke L4. Kita ambil satu contoh kriteria saja teman-teman. Kemudian kita tekan enter, 1, 2, 3. Nah maka kita dapat hasilkan ternyata laki-laki ada 7 orang. Boleh dihitung teman-teman, insya Allah ini hasilnya akurat ya. Nah coba kita ganti ya, perempuan ini kita ganti ke laki-laki. Nah dia berubah secara otomatis ya teman-teman, bertambah dia, laki-laki ada 8 orang, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang data di bawahnya, perempuan ada berapa orang, kita tidak perlu ulang lagi seperti tadi teman-teman. Cukup kita memanfaatkan what if analysis, kita blok ya bagian data yang kita analisa ini. Kemudian pergi ke tab data, teman-teman ambil what if analysis, data table. Kemudian taruh kursor di kolom input cell, kita taruh di sini teman-teman, ke sel laki-laki ini. Karena data perempuan kita akan analisa sama halnya dengan data laki-laki ini. Itu maksudnya teman-teman. Kita klik OK, 1, 2, 3. Nah maka secara otomatis data perempuannya juga kita dapatkan sebanyak 7 orang. Coba kita ganti di sini laki-laki menjadi perempuan. Akan bertambah? Ya ternyata dia bertambah teman-teman ya, sebanyak 8 orang. Perempuannya 7, laki-laki. Nah ini kan mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman. Bagaimana dengan data pendidikan? Sama dengan data jenis kelamin ini, tapi supaya lebih mahir kita laksanakan saja, kita lakukan saja sama dengan decounter ya, karena pendidikan datanya berupa teks, maka kita pilih decounter bukan decount. Kita blok database, kemudian titik koma,
Fieldnya adalah, yang menjadi field di sini adalah pendidikan. Ini data yang akan kita analisa, yang akan kita hitung jumlahnya. Titik koma kriteria, kita blok bagian pendidikan, kita ambil satu sampel saja sampai L9, kemudian titik koma, kemudian enter 1, 2, 3. Nah, kita peroleh hasil yang lulusan SMP itu ada 1 orang, teman-teman. Boleh dicari, boleh dicek. Ya, ini dia, ada 1 orang. Coba kita ganti SMA ini menjadi SMP juga. Nah, maka akan berubah menjadi 2 orang seperti itu, teman-teman. Ya, untuk lainnya kita lakukan hal yang sama, blok datanya, pergi ke data, what if analysis, data table, kemudian kolom input cell kita taruh sini, kemudian taruh selnya di SMP. Karena data-data di bawahnya kita akan analisa sama halnya seperti data SMP ini. Klik OK, 1, 2, 3, selesai. Nah, dapat kita hasilnya ya, teman-teman. SMA ada 5 orang. S1 8, S2 nggak ada. Ya, boleh dicek, memang tidak ada S2 di sini, teman-teman. Nah, coba kita ganti S2. Nah, maka berubah dia datanya secara otomatis, terdapat 1 orang, teman-teman. Oke, ini ada yang lupa, kita belum jumlahkan datanya, teman-teman. Ya, supaya lebih lengkap, auto sum, ya, enter, selesai. Kemudian persentase sama dengan jumlah frekuensi yang ada, itu kita bagi dengan jumlah responden semuanya, 15 ya. Nah, ini adalah persentasenya 47%. Kemudian 53%. Kalau belum muncul persennya, teman-teman klik di bagian sini ya, teman-teman, home. Nah, di sini ada persen, supaya ada muncul persennya seperti itu. Kemudian untuk di sini kita geser saja datanya. Nah, 1 tidak tanda persen, kenapa? Masih general. Kita ganti ke persen, 1, 2, 3. Nah, maka dia berubah menjadi 100%, teman-teman ya. Sama halnya dengan data di ini, kita kopikan saja biar cepat ya, teman-teman. Kita kopikan saja rumusnya. Ya, selesai. Kemudian ini kita kopikan juga ya rumusnya, teman-teman. Ya. Nah, selesai ya. Oke, ini kenapa 53%? Ya, kita ulangi saja. Kita blok, kita tambahkan. Ya, 100%. Ini ya nggak bisa di copy ternyata rumusnya, teman-teman. Sum kita tambahkan. Nah, 15 responden ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk yang terakhir, frekuensi data gaji identitas respondennya, ya, gajinya. Karena data gaji ini berbentuk numerik ataupun angka, maka kita menggunakan fungsi di count. Nah, itu aja bedanya, teman-teman. Kalau bentuk teks kita menggunakan di counta, kalau angka kita menggunakan di count. Buka kurung, database, kita blok databasenya, titik koma, field yang kita hitung adalah gajinya. Kita akan hitung banyaknya identitas responden berdasarkan gaji ya. Kemudian kriterianya, titik koma, kriterianya kita ambil gaji, ambil satu sampel saja sampai L16, enter. Nah, ternyata yang gajinya kurang sama dengan 5 juta terdapat 10 orang, teman-teman. Boleh dihitung ya. Insya Allah yang di bawah 5 juta ini adalah 10 orang nih, teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama, data, what if analysis, table, kemudian input column cell-nya kita taruh di 5 juta ini, kemudian oke, 1, 2, 3. Selesai, teman-teman. Yang gajinya di atas 5 juta ternyata ada 5 orang responden. Coba kita ganti di bagian sini menjadi 6 juta, teman-teman. 6 juta, 1, 2, 3. Nah, akan bertambah di sini, teman-teman, menjadi 6 orang, 1, 2, 3. Nah, dia berubah secara otomatis sesuai dengan data yang ada pada database kita. Ini kita jumlahkan datanya. Sum. Kemudian ambil sum, kita blok ya, pas ini ya. Enter. Kemudian ini persennya sama dengan ini dibagi 15 ya, teman-teman. Ya, 60%. Pastikan klik persen kalau belum muncul persennya, teman-teman. Kemudian ini kita jumlahkan juga. Auto sum. Nah, 100%. Oke, maka distribusi data kita langsung jadi semuanya, teman-teman, dalam waktu yang sangat relatif singkat dan dengan hasil yang sangat akurat. Semoga channel ini bermanfaat ya, teman-teman. I hope you like it. Don't forget to subscribe dan juga share kepada teman-teman kita yang lain, barangkali juga memerlukan tutorial ini. Dan yang terpenting, berikan komentarnya, teman-teman. Semoga kami semakin semangat, because that is very important for us. See you in the next tutorial. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.